Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keilmuan sains dan bioteknologi tumbuhan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Kami terdiri dari 13 dosen anggota yang bergabung dengan satu interest keilmuan yang sama, yaitu mendalami berbagai ilmu terkait tumbuhan untuk menghasilkan dan meningkatkan produk berbasis tumbuhan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, melakukan studi dalam upaya peningkatan, dan yang kedua, mengurangi cekaman yang dapat menurunkan hasil dari produk tersebut, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada kesempatan ini, dengan menggunakan pendanaan P3MI dari ITB, maka kakak kami melakukan riset dengan dua pendekatan tersebut dalam 5 topik penelitian. Riset pertama dan kedua berkaitan dengan cekaman kimia, yaitu tentang pengaruh logam berat krom dari limbah penyamakan kulit terhadap pertumbuhan dan produktivitas beberapa varietas tanaman padi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanaman padi dapat tetap hidup hingga konsentrasi limbah krom tertentu, karena sesungguhnya tanaman padi dapat melakukan usaha pertahanan dengan berbagai cara untuk melindungi sel-selnya survive. Namun demikian, pertumbuhan dan hasil panennya menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi krom yang diberikan. Riset yang ketiga adalah tentang bagaimana cekaman fisik kekeringan dapat dipelajari secara molekuler untuk mengetahui gen mana dan fungsi apa saja yang terpengaruh pada pisang karena cekaman kekeringan. Analisis fisiologis yang dilanjutkan dengan profil transkriptom pisang menggunakan pendekatan bioinformatik dapat menunjukkan gen-gen pada jalur fotosintesis yang mengalami penurunan level ekspresi gen atau istilahnya downregulated, terutama gen yang terkait sintesis klorofil. Riset keempat berkaitan dengan bagaimana spesies dari Spirogyra merespon cekaman kimia, dalam hal ini Fa dan peroksida. Pemberian Fa dan peroksida memang menurunkan pertumbuhan biomasanya, namun dapat meningkatkan perolehan metabolit astaxanthin yang bernilai ekonomis tinggi. Jadi diharapkan dengan mengoptimasi induksi cekaman ini akan dapat diperoleh balance atau keseimbangan antara pertumbuhan dan perolehan astaxanthin yang akhirnya akan berimbas pada produktivitas astaxanthin yang tinggi. Riset kelima berhubungan dengan sebuah usaha untuk memperoleh biosida dengan metode yang ramah lingkungan. Seperti dijelaskan sebelumnya, cekaman dapat menurunkan produktivitas tumbuhan, dan cekaman dapat berasal dari lingkungan biologis seperti hama, penyakit, dan gulma. Metode kimia yang digunakan selama ini dianggap membahayakan lingkungan, sehingga dicari metode biologis yang dianggap lebih aman. Dalam hal ini, dicobakan ekstraselular DNA yang secara alamiah ada di lingkungan tanah maupun air karena terjadinya lisis sel yang sudah mati. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hambatan tumbuh pada jamur Fusarium oxysporum cubens atau Fox TR4 yang umumnya menyebabkan penyakit pada tanaman pisang setelah pemberian fragmen DNA ekstraseluler.
Semoga sharing-sharing penelitian tersebut dapat menarik minat kita semua untuk lebih banyak belajar tentang usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan, bahan baku obat, dan bahan baku industri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.